hidup. Ya, saya orang yang sangat realistis dan saya penganut seorang Darwinis, seorang penganut pemikiran evolusi. Ya, ini hanya bisa dilakukan oleh negara. Tunjukkan di dunia ini gereja mana yang bisa melakukan itu dengan semua persoalan yang besar. Kalau misalnya di GPI ada 350 jemaat, lalu kita katakan ada 2 jemaat yang berhasil melakukan itu berarti GPI gagal. Kenapa? Karena dari 350 hanya 2. Itu berarti ada persoalan metodologi di situ. Ya, itu ada persoalan metodologi. Lalu yang 2 itu dibilang ini success story. Success story itu hanya suatu kebetulan. Kalau dari 350 hanya 2. Ya paling kita hanya senang-senang aja ngomong gitu. Ya kalau senang-senang ini awal udah bisa mampu daripada kita terjadi. Gitu. Di GKI Tangerang sudah dari tahun 1989 sudah dicari. Ya PMK. Tapi apa berhasil nggak tahu. Kenapa? Karena memang agama di dunia tidak mungkin bisa melakukan. Kenapa? Karena ini persoalan kemanusiaan yang hanya bisa dilakukan oleh negara. Nggak mungkin gereja bisa. Berikut, ya. Karena itu, ya, yang terpenting adalah politik yang mulia dari negara. Kita lihat di dunia, jangan berkaca di Amerika kacau. Ya, sementara di bangkrut. Teologi kita teologi Amerika, teologi yang bakal bangkrut. Ya. Kita lihat di dunia ini hanya ada 5 negara yang tingkat kebahagiaannya sangat tinggi sekarang, yaitu Finlandia, Swiss, ya, dan juga Jepang. Mereka nggak ngomong agama, tapi political will mereka luar biasa sekali. Karena itu persoalan ini selesai. Nggak ada urusan gereja. Nggak ada urusan gereja. Di Jepang gereja suruh diam, agama suruh diam. Di negara-negara Finlandia, ya, negara-negara Skandinavia, itu gereja diam. Dia ngomongin rohani dia. Di Indonesia semua agama ngomongin segala-galanya sampai semuanya bertengkar dan berkelahi. Tanggapannya bisa mikirin kayak gitu. Kenapa? Karena ini memang persoalan begitu dulu. Ya. Karena itu, ya kalaupun gereja mau kayak begini dan mau gereja berbuat, saya pastikan di jemaat tidak akan mungkin bisa. Saya pastikan. Dan saya berani berdebat dengan siapa. Dia bisa. Ya. Jadi apa yang barangkali bisa dilakukan oleh GPI? Dari tahun 2011 ke 2016 itu, saya pernah mengajukan ini. Saya pernah mengajukan ini. Tolong, ya, karena saya melihat realita di GPI itu banyak sekali pendeta GPI yang muda-muda, ya, yang memang punya keprihatinan untuk kayak begini. Harus yang dilakukan oleh GPI bukan membiarkan para pendeta yang ada di jemaat itu untuk mengatasi kayak begini bersama-sama dengan majelis jemaat. Nggak mungkin bisa majelis jemaat yang mikirin anaknya, istri, suaminya. Dia punya pekerjaan sendiri. Realiti saya, tunjukin ke saya lah. Kalau di GPI itu ada misalnya. Tapi kalau ada pendeta-pendeta yang dididik, pendeta-pendeta yang memang punya pikiran ke situ, dia dididik dan dibiarkan dia dilepas dari jemaat. Dia membangun kerja bersama di tengah-tengah masyarakat, membangun relasi-relasi barangkali, membangun kerja produktif.
dan itu didukung oleh gereja. Dan mereka bisa lakukan itu. Tapi kalau nungguin gimana? Apalagi ngomong belum apa-apa udah ngomongin PP-nya, PKP lah segala macam itu, siapa penunjuk apa segala. Belum apa-apa udah ngomongin udah mati. Enggak ada apa-apanya kan. Buktikan PK itu, apa yang udah dibuat? Ibaratkan nanti umur 20 tahun, tapi kalau dicatat kata saya, pendeta Dominion waktu itu 1 menit. Ya, tidak mungkin gereja bisa lakukan. Kecuali cuma buat ngabisin waktu, terus supaya ada GPP itu lagi buat itu. Tapi saya tidak mungkin dia bisa buat karena itu gereja harus mendukung pendeta muda, ya, digaji seperti KMJ, dilepas di tengah masyarakat, kerja, lalu setiap 3 bulan memberikan laporan-laporan apa yang sudah dikerjakan di tengah masyarakat. Dengan fokus pada yang itu. Sekalipun saya nggak mungkin gereja bisa mengatasi. Yang bisa mengatasi itu adalah mereka political will. Yang jadi persoalan di GPP, ganti majelis sinode, ganti semua persoalan. Berapa kali ganti? Setelah majelis sinode diganti. Iya. Kenapa? Karena memang tidak punya kesadaran begini. Nggak punya. Sekarang aja begini. Terus ngomongin perasaan lingkungan kan? Oh, bapak tadi orang ini kita lagi ngomongin kerusakan lingkungan di dalam ruangan berasih yang tadi bapak beri. Ya. Itu kan sama aja kita ngajar. Oh ya begini-gini tapi hukum muka sendiri. Buat saya sih asli biarin aja. Dan harus dipikir juga dan bagaimana mengatasi masalah asli. Kenapa? Lihat tadi. Saya pikir jendela-jendela memang dibuat untuk berhasil. Kalau enggak panas. Ya. Jadi saya banyak banget kalau ngomong soal kelestarian lingkungan, sosial ekonomi. Dunia dalam hidup kita selamatkan lingkungan kita. Saya mau bilang, kita tidak mungkin bisa selamatkan lingkungan kita. Yang harus dibangun sekarang, selamatkan diri kita. Efeknya apa? Efek dengan menyelamatkan diri kita, kita berpikir bagaimana menyelamatkan diri kita dengan tidak semena-mena terhadap lingkungan. Ibu Waris yang mengatakan yang namanya manusia itu baru ada di dunia Homo sapiens. Kita Homo sapiens baru ada di dunia ini 350.000 tahun. Baru ada. Itu ada lidah. Ya, Homo sapiens ini baru 350.000, tapi dia mau sok-sokan bilang mau membantu dunia ini. Nggak ada manusia itu nggak ada. Tapi saya mau katakan, jangan bilang kita mau menyelamatkan dunia, enggak. Kita takut kita mati, tapi kita selamatkan dunia. Selamatkan manusia supaya tidak punah. Dengan begitu ada kesadaran, jangan buang sampah sembarangan, jangan buang limbah. Jadi sadar pada diri sendiri, jangan seolah-olah dunia yang disalahin. Itu menurut saya konstruksi berpikir yang paling. Dan sekali lagi studi Darwinisme